malah kayak tumpukan sampah. Nah, ini imsak, Be. Bukan dimsang. Itu. Lu lanjut kerja lagi jam berapa? Besok lah, Be, dia sore pulang. besok. Iya. Oh, besok. Sore-sore ini adem banget. Be, numpang lewat ya, Be. Be, numpang lewat ya, Be. Be, kan saya ceritanya duduk di situ. Dipanggil dong, Be. Deh, minta dipanggil. Minta dipanggil. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Dari mana, Ji? Bukan. Sandy, Be, Sandy, Be. Oh, Sandy. Iya, Be. Burung gua langsung takut sama lu dah. Kagak, ini orang. Orang-orang. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Dari mana lu? Gawe, Be, kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nggak nyolong lagi lu ya? Ah, Ngechat sekarang. ngechat, Be. Punya handphone. Belum beli, Be. Belum kebeli. Ini lagi kerja buat beli. Kok bisa ngechat? Oh. Nah, ini. Ini punya siapa, Be? Be. Be. Be, ini punya siapa, Be? Punya si Haji ketinggalan. Boy. Kemarin minggu lalu dia main ke sini. Gue mah bingung ya. Gue memang bener-bener kagak diurus kayaknya ya. Kan si Haji minggu lalu ke sini ya. Kue masih sama. Majalah kagak berubah. Seminggu Sampah. emang gue di rumah doang, di dalam rumah. Sampahnya juga masih sama, Be. Iya, sampahnya masih sama. Kenapa lu? Ini ada apaan? Berita apaan nih, Be? Kayak bagus nih, Be. Kan lu belum lihat beritanya. Ini gambarnya bagus, Be. Dia pakai ini masker tuh. Masih ada Covid emang, Be. Ini kan bukan masker Covid, beda, bukan masker Covid. Ini kan tukang gitu, pekerja gitu. Lu kalau duduk munduran dikit, nyaman aja yang bikin nyaman. Nah. Lu kalau kayak begitu malah kayak tumpukan sampah. Bukan kayak Ya, orang. Ya. Ya nggak senyaman itu juga. Elah baju lu 420. Iya, Be. Ngerti lagunya? Ini imsak, Be. Bukan dimsang. itu jauh. Jadwalin saya besok Iya. puasa gitu, imsak jam segini. Iya. Kasih tahu. Kelihatan sih. Buat diri saya gitu kan. Iya, percaya gua sama lu. Ade, emang ada berita apa? Sepeda motor di Indonesia RI diprediksi tembus 150 juta unit pada tahun 2025. Jumlah sepeda motor di Indonesia diperkirakan bakal menembus angka 150 juta unit dalam waktu 2 tahun ke depan. Menurut Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian apaan nih? Oh, gitu. Ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga listrikan, Be, Oh, maksudnya. ketenaga listrikan. Itu bakal menembus sampai 150 unit, Be. 150 unit mah dikit dong. Juta. Nah itu. Lu ngomongnya 150 unit, beda sama 150 juta. Ada spasi. Kagak ada loh. Kalau spasi itu langsung. Saya dengar nih, Be, Jakarta itu kan Udah penuh sama kendaraan. terusnya juga polusi, Be. Sekarang juga beberapa hari belakangan ini polusi udara makin banyak, Be. Makin santer suara burung gua. Gua bukan gaang. Sangkan makanan, Be, saya, Be. Bukan. Biasanya kalau binatang tuh bersuaranya kenceng. Antara satu nggak nyaman, dua dia ngeliat setan. Ketawa dia. Dua-duanya berarti sama dong. Dua-duanya sama. Ya terus berarti gimana? Ya. Polusi Babe setuju. Iya kan. Kendaraan udah banyak banget. Apalagi itu yang bakal banyak itu kendaraan BBM, Be. Yang berbasisnya itu sepeda motornya berbasis BBM, Be. Kan seharusnya penggalangannya itu harus berbasis yang listrik gitu. Kalau misalnya listrik mungkin polusi bakal berkurang juga. Ini yang malah Polusi? Ya, polusi.
Masa lu gara-gara motor listrik polisi berkurang? Polusi. Ya lu ngomongnya polisi tadi. Oh. Udah salah ngotot lagi. Polusi. Nah, polusi. Polusi berkurang Iya. kalau pakai listrik. Iya kan. Masalahnya udah siap belum negara kita pakai listrikan? Itu kan bukannya pemerintah udah menggalangkan ayo pakai mobil listrik atau motor listrik. Menggalakan bukan menggalangkan. Menggalang tuh mengumpulkan. Dikumpulin sendiri rumah maksudnya, Be. Kan dikumpulin motor listrik, mobil listriknya buat sendiri gitu, buat keluarga. Digalangin. Ntar gue boleh nanya gak? Tapi lu jangan marah. Nggak. Lu lanjut kerja lagi jam berapa? Besok lah, Be, dia sore pulang. besok. Iya. Oh, besok. Besok gitu. Iya. Kirain enggak, maksudnya yang punya rumah pengen buru-buru cepet selesai rumahnya. Enggak, saya bukan borong harian, Be. Oh, harian? Iya. Enggak mau nanya dulu ke yang punya rumah. Siapa tahu lagi pengen cepet selesai rumahnya. Enggak ya? Enggak, paling besok Besok. katanya besok perjanjiannya gitu, Be. Oh, iya. Udah perjanjian awalnya. Besok lu berarti kerja jam berapa sampai jam berapa? Pagi dari jam 8 sampai jam 5, Be. Jam 8 sampai jam 5? Iya. Kalau enggak besok Babe nongkrong di sini jam segitu dah. Ya, nggak ketemu saya dong. Kenapa? Nggak ketemu saya. Lah nggak ada ruginya. Emang gua harus ketemu sama lu. Kali Sandy. gitu, Babe mau lihat saya gitu. Ngapain? Ngapain? Emang ada untungnya ngeliatin lu. Nah, balik lagi nih pembahasan ini. 150 juta unit sepeda motor 2025. Iya. Kebayang nggak polusi kayak gimana? Sekarang aja banyak banget anak-anak yang gampang banget sakit gara-gara polusi. Flu, batuk. Batuk, radang. Mm-mm. Terus cuaca jadi panas. Biar kata pakai AC tetap panas. Nih, saya kelamaan. Kelamaan apa? Jemur. Oh ini lu kelamaan jemur? Mm-mm. Oh gua kirain lu emang lagi ngecat, catnya warna hitam jadi kecipratan. Enggak, Be, ini catnya warnanya tuh putih, merah gitu. Ya siapa tahu. Ya kan ngecatnya banyak. Kecipratan dikit lama-lama ketutup kan kita nggak tahu. Ya maksudnya polusi itu bahaya, Sandy. Lu setuju kagak? Iya, Lah benar. sekarang aja nih banyak jalanan-jalanan sepeda yang udah diperuntukkan buat sepeda ditutup lagi. Bakal kendaraan yang lain, Be. Iya, padahal kan sebenarnya kalau kayak contoh di luar negeri gitu ya, kayak di Belanda, di negara-negara Eropa, mereka mayoritas orang juga banyak banget yang menggunakan sepeda buat berangkat kerja. Ngapa kalau di sini pada tensin ya? Nggak mau capek kayak Be orang Indonesia, Be. Kenapa nggak mau capek? Sepedaan kan sehat. Sehat, tapi kan berkeringat, Be. Berkeringat itu salah satu indikator bahwa badan kita mengeluarkan penyakit. Artinya kita jadinya sehat. Takutnya kalau berkeringat kan bau, Be. Mungkin Ya kan bau badan. sampai tempat usahanya kita bisa mandi. Ya kalau misalnya dia dagang, kan mandinya nggak bisa. Dagang apa sekarang? Starling. Naik sepeda dia. Bukan, dagang warung rokok gitu kan. Warung rokok segala macam. Kalau misalnya dia datang dari pakai pakai sepeda, kan jadi badannya jadi bau gitu. Kan misalnya. sepedanya nyantai, nggak usah buru-buru, nggak usah ngebut-ngebut. Ya takutnya udah razia, Be. Kok razia? Kan sepeda nggak ada razianya. Ya kali mau dibikin. Lu nggak mau ngecat lagi? Tapi galak, Papi. Bukan masalah galak, lu jangan ngada-ngada sesuatu yang nggak ada. Kayak zaman dulu sempat ada obrolan kalau misalkan sepeda mau dipajakin. Iya. Kan aneh. Orang nggak ada surat-suratnya, tiba-tiba sepeda Nggak mau ada mesin, dipajakin. nggak menggunakan mesin. Nah, nggak gitu. menggunakan mesin. Salah satunya Paling faktornya. cuman bahan bakarnya cuman air minum paling. Nah, air minum sama dengkul. Nah, itu kalau bisa yang suka begitu, dengkulnya lemes juga, Be. Lu arahnya kemana sih? Malah jadi kecoh. Gimana ceritanya sih lu? Enggak, Be, maksudnya kalau misalnya dia nggak minum susu segala macam kan kropos tulang, Be. Makanya suka jadi sakit gitu kan. Osteoporosis. Iya, betul. Tapi orang yang sering sepedaan justru badannya sehat. Kaki-kakinya malah sehat. Nggak mungkin sakit. Nggak balancing berarti ya kaki-kakinya. Kenapa? Kaki-kaki, Be, nggak balancing Ya, ya. maksudnya kan Lah, Be, galak banget. bukan galak, lu nya ketololan. Beda antara gua galak sama lu nya ketololan. Nah ini berarti solusinya gimana menurut lu? Makanya sekarang kan zaman sekarang juga gampang banget punya motor kan. DP berapa? 500.000, Be. Oh, 500.000 udah bisa bawa motor. 500.000 lo motor, dapat helm, dapat jaket, dapat servis gratis 3 kali, dapat oli pas servis pertama, dapat kunci 2. Kok lu paham banget sih? Saya kan mantan-mantan elang, Be. Oh. Pacaran sama Matalang. Mantan, ya. Mantan saya mata elang. Nggak mau ngaduk pasir.
Saya lagi ingat chat, Be, kerja saya lagi ingat chat. Ya siapa bukannya. tahu gitu. Maksud gua, orang begitu muda punya kendaraan. Dan juga kadang-kadang Babe yang kadang-kadang suka nggak habis pikir katanya Indonesia negara susah. Tapi orang hampir tiap hari ada aja yang beli kendaraan baru. Hampir Sampai tiap hari. bela-belain, Be, minjem sana buat beli gitu kan. Ya kadang-kadang kan begitu kan, biar kelihatan, biar gengsinya terpenuhi, akhirnya Minjem sama mertua gitu sampai bela-belain. lo. Lah lu kagak malu minjem sama mertua? Malu sih, Be, sebenarnya. Ya terus kenapa lu bela-belain gengsi Daripada lu? dipinjam sama ipar saya buat beli mobil, mendingan biar saya buat beli motor. Ekonomis juga pikiran lu ya. Tapi minimal motor yang lama saya dijual, Be, gitu, Be. Maksudnya Oh. dikasih orang. Jadi berkurang dari motor yang satu. Jadi ngurang-ngurangin motor di rumah. Lu gak mau bersihin kolam renang gitu? Lu nggak usah ngebahas masalah rumah tangga lu, kita ngebahas masalah ini nih. Ini penting ini. Semakin banyak kendaraan di dunia, terutama kita ngomonginnya Indonesia, terutama lebih spesifik lagi di Jakarta misalkan gitu. Jalanan makin kecil kelihatannya, karena apa? Kendaraan makin banyak. Banyak. Atmosfer makin berkurang. Lapisan atmosfer karena polusi udara itu bakal bisa ngikisin atmosfer, Be. Ini keren baru. Ini bagus. Tepuk tangan dulu ini bagus. Oh, pada itu, Be, sentimen gitu. Saya bener gitu, nggak mau tepuk tangan. Elunya yang anjing. Udah dipuji malah kesel. Orang dipuji makasih, Ya, alhamdulillah makasih, gitu. makasih. Nah, makanya maksud Babe, lu sendiri paham tuh lapisan atmosfer lama-lama terkikis, lama-lama makin tipis. Itu kan bahaya. Kalau lapisan atmosfer dan teman-temannya yang lain sudah makin terkikis karena polusi, nanti cahaya matahari kan bisa langsung. Sekarang aja masih ada lapisan atmosfer dan teman-temannya itu, kita panas bisa kebakar badan kita gitu, jadi hitam. Nah, Babe ini ngerasain kan gitu, apalagi kalau nggak ada lapisan itu. Ntar yang ada gara-gara polusi itu udara jadi nggak apa, nggak clear, nggak bening Nggak gitu, nggak bersih. nggak Be. bersih. Ini iya beberapa hari ini langit kayak warnanya abu-abu, Be. Kayak nangis gitu, Be. Menurut saya. Soalnya di ya kan 420, Be, anak senja, Be. Iya, anak senja. Iya, Be. Be. Ya lu lanjutin. Ah, iya. Gua kan lagi Enggak. dengerin omongan lu. Gua nggak tahu Enggak, lu mau Mas. ngomong apa lagi. Ya gua diem karena gua dengerin lu. Maksudnya Iya, berarti kan lu melihat langit abu-abu seakan-akan menangis, Iya. melihat kondisi bumi, iya kan? Efek rumah kaca. Sekarang bangunan-bangunan tinggi, isinya kaca semua, mantulin satu sama lain. Makanya di ruangan kadang-kadang lebih sering kerasa panas. AC mau kata berapa, mau berapa PK juga kalau udah lawannya matahari mah keringetan gitu. Itu yang bahaya. Makanya Babe mah berharap gimana ceritanya supaya dapat ketemu di titik tengah gitu. Balance antara kendaraan bermotor yang roda 4, roda 2 sama sepeda. Bahkan pejalan kaki juga. Kan kadang-kadang gitu, jalan kaki digunain sama motor. sama pedagang kaki lima juga. Pedagang kaki lima gitu. Bukan kita ngelarang, enggak, tapi kan semua udah ada porsinya, semua udah ada tempatnya. Jalur sepeda dibuat jadi tempat mangkal, ojek, Ditutup yang waktu itu tuh sampai macet. sampai macet. Nah semua itu kan akhirnya apa? Gara-gara apa? Kendaraan kita kebanyakan. Kadang-kadang satu keluarga anaknya empatnya punya mobil yang berbeda, dianterin mobil yang berbeda. Padahal kan bisa kalau emang Satu tujuan gitu. satu bareng. tujuan ya udah antar jemput. Ini siklus loh. Bahan bakar dari mana? Dari dalam bumi. Fosil juga itu. Ya Bos. iya. Kalau habis gimana? Nah lu nih yang pernah ngebor ke bawah tanah. Ya kalau itu habis, sumber daya alamnya habis, bahan bakar habis gimana? Ya kan? Ya kalau sekarang udah mulai dikonversikan menuju ke tenaga listrik kendaraan, ya selama semuanya sudah siap mah oke. Kan listrik sekarang kita pakai kendaraan listrik, nyolok tempat colokannya di mana? Saya pikir itu belum siap untuk dianjurin pemerintah, tapi pemerintahnya belum siap untuk menanggulanginya mungkin ya, Be. Berarti menurut lu pemerintah kita belum siap? Bukan. Jadi misalnya kalau misalnya nyari solusi, minimal cari dulu lah jalan untuk menuju solusinya, Be. Misalnya kayak kita mau ke kantor ya pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi dulu, mesti siapin. Ini kok udah pakai
udah nyiapin mobil listrik dan segala macamnya, tapi belum menyiapkan kendala-kendala terjadinya mobil listrik itu akan mati di daerah-daerah tertentu, Be. Misalnya kayak di daerah-daerah yang agak pelosok gitu kan, mesti siapkan tenaga listriknya mungkin, Be. Apa namanya? Baterai-baterainya kan. Mestinya kayak gitu, mesti siapin juga kayak gitunya, Be. Kalau menurut saya. Lu barusan lagi wudhu ya? Baca surat pendek, Be. Iya. Ya Babe paham maksud lo. Artinya kalau infrastrukturnya belum siap, karena kan memang banyak cerita juga, misalkan beli mobil listrik, tiba-tiba begitu tengah jalan kagak ada colokannya, habis baterainya. Mau nggak mau akhirnya diderek-derek juga. Ya ini kita pikirin nih, jangan kita cuma mikirin diri kita sendiri, pikirin generasi selanjutnya. Anak-anak kita, cucu kita itu bakal ngerasain apa yang kita perbuat. Ngerasain apa itu BBM, siapa tahu generasi berikutnya nggak tahu yang namanya BBM kayak gimana. Bukan masalah BBM-nya, Sandy, masalah polusinya. Oh gitu. Bahaya, Sen. Nah ini efek polusi ini salah satunya nih. Orang jadi dongo, orang jadi blow out, jadi bengong. Oh, polisi kayak narkoba berarti, Be. Polusi kayak narkoba gimana? Itu tadi jadi dongo. Berarti lu narkoba dong. Kagak, Be. Iya, sumpah nggak, Be. Saya nggak narkoba. Tadi lu bilang gitu. Kayak gitu. Saya nggak lihat di berita begitu. Oh, Efek-efeknya. Oh. Di buku bahasa dulu begitu. Di SMP. Kok buku bahasa? Iya, di buku bahasa dulu di kayak gituin. Ini efek-efek. Nah, dari ini makin narkoba. jelas narkoba nih. Kalau jawabannya makin ngaco jelas nih. Jelas ini udah jelas. Masa bahasa sih? Udah deh, udah. Daripada makin jelas lu kelihatan pakai narkoba, mendingan baca berita yang lain deh. Target udah. Target nih. Nih, Be, ada lagi nih, Be. Tahu Mandalika, Be? Sirkuit Mandalika. Oh, Mandalika tahu, di Lombok. Yap, cabe. Iya, cabe Lombok bener. Ya dikit, Be. Iya. Ya dikit, Be. Rugi 100 miliar rupiah. Sirkuit Mandalika bakal coret WSBK Holding BUMN Pariwisata in Journey berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike dari sirkuit Mandalika. Karena dianggap merugikan. Iya. Nggak ngasilin Nggak uang ngasilin, lah. berarti cuma motor GP yang bakal main di situ dulu. Padahal sayang ya, sirkuit kita kan baru jadi juga itu, baru digunain juga gitu kan. Dulu kan sempat ada Sentul, udah nggak digunain lagi, dibikin sirkuit baru di Lombok. Ternyata rugi. Sponsor nggak masuk, Be, katanya, Be. Pas World Superbike itu menyelenggarakan pertandingan, sponsor nggak pada masuk. Kenapa alasan lo? Menurut lo? Mungkin kurang tertarik gitu, Be. Kalau misalnya pemain-pemainnya gitu kan, Superbike mungkin banyak orang yang nggak kenal gitu kan. Tapi kalau di luar negeri mah jalan-jalan aja Superbike. Di Malaysia pun juga masih jalan itu. Lah itu tertarik sponsor di sana. Kenapa di Indonesia nggak tertarik? Nggak ada yang nonton kali, Be. Ya betul, gak usah diomongin, itu benar. Itu logikanya begitu, Sandy paham. Cuma maksudnya, ini senyum. Apakah mental sebagian orang-orang kita emang senengnya ngelihat yang terkenal aja gitu? Jadi kalau menurut mereka yang kurang terkenal jadinya pasti tidak akan menarik. Kurang giro gitu, Be. Jadi Kurang orang pengen minat, banget. Ya, pengen banget gitu, Be, buat nonton. Mungkin itu salah satu faktornya. Padahal kan mendatangkan devisa. Orang datang ke Lombok, pasti kan Iya sih. penginapan, Iya, makan, belanja. Wisatanya juga kan bisa view-view di Lombok seperti apa. Tapi lu pernah ke Lombok, Sen? Pernah, Be, Oh iya? Jalur apa? ke Gunung Rinjani waktu itu, Be. Oh iya lu ini kan pencinta alam kan ya? Iya. Apa lagu-lagunya? Alam Mbah Dukun. Iya maksudnya kan gue bilang pencinta alam tadi. Berarti lu jalur apa tuh? Jalur laut? Lewat darat, laut, darat lagi, Bas Bali, nyebrang lagi, lewat darat lagi. Nah apa yang lu lihat di sono? Kayak ibaratnya Indonesia itu, kalau menurut saya, Indonesia itu nggak cuman Bali. Mungkin orang luar taunya Bali. Iya betul. Lombok, wah juga termasuk daerah bagus juga, Be, pantainya. Iya. Kayak pulau-pulau dari 3 pulau Gili itu bagus juga, Be. Gili Manu, Gili Air, Gili Trawangan itu bagus. Tapi emang lu udah lama dagang kamper udah lama.
Kalau yang Babe lihat kan sirkuit Mandalika kan di pinggir pantai. Pantai. Dia juga pemandangan juga. Waktu pas MotoGP banyak rider-rider yang ngasih apresiasi luar biasa kan sama sirkuit itu kan. Karena secara view-nya bagus salah satunya. Iya. Bawah lihat pantai langsung lihat gunung gitu kan. Bagus. Kayak gambar SD waktu itu saya pernah gambar kayak gitu kayak. Nah, ini sirkuit Mandalika itu kan mau nggak bakal dipakai lagi. Menurut Babe, enaknya pakai buat apa lagi tuh, Be? Ya tetap dipakai buat kebutuhan balapan lah. Nah, kan itu kan yang dipakai itu Kan buat masih ada MotoGP. kan cuma satu doang setahun sekali itu juga. Ya harusnya event-event lokal dia ada di Nah, situ. itu balap-balapan yang daripada balapan liar segala macam bisa ditaruh di sana kan, Be. Jangan sampai Ya motorsport dong, jangan Iya. balap liar. Maksudnya Kan maksudnya Mandalika didesain Iya. untuk lomba, skalanya eventnya internasional. Kalau lu cuma balap liar ya sayang dong. saya bisa bakal itu balapan Starling bisa Be enak. Saya lihat waktu itu di Monas, Be. Itu pada main balap-balapan, Be. Kenapa nggak disalurin maksud saya? Kan nggak ke Mandalika juga. Maksudnya gini loh. Orang yang sudah capek-capek ngedesain Mandalika, bikin aspalnya bagus, misalkan gitu. Ujung-ujungnya dipakai buat balap sepeda Starling. Kali sponsor-sponsor minuman segar masuk, Be. Kan biasa dia bawa-bawa, Be. Masuk itu kayak itu kopi kapal feri itu masuk, Be. Ya, bisa ya. Siapa tahu ada yang Sponsorin gitu, Be. Ya, kali kan. siapa Namanya tahu. ide, Be. Iya. Ya kan kita nggak pernah tahu juga kan. Kalau Babe ngetawain ide lo, takutnya suatu saat kejadian kan Babe malu. Walaupun Babe yakin nggak mungkin kejadian ya. Tapi jangan ngeremehin orang gitu. Iya. Babe mah dikasih tahu sama bokap nyokap Babe tuh jangan ngeremehin orang. Kadang-kadang ide seseorang itu bisa jadi kenyataan. Ketika ternyata ada orang yang melihat bahwa ini bisa jadi peluang bagus untuk satu bisnis, kedua mengharumkan nama Indonesia. Ya we never know. Bisa dimulai dari situ, siapa tahu ya. Siapa tahu. Begitu ternyata tidak menghasilkan, daripada rugi ratusan miliar, mendingan bikin event kayak begitu. Ya kan? Ini Be ada lagi, Be. Nih, Be, buat pejabat nih Be ada nih. Tapi di India, bukan di Indonesia, di India. Duh, pejabat ini keringkan waduk demi cari ponselnya yang tercebur. Seorang pejabat pemerintahan negara bagian Chhattisgarh, India lah, Be, pokoknya. Dia diskorsing, Be, gara-gara menyalahkan wewenang untuk menguras waduk, Be. Karena Handphonenya jatuh ke dalam waduk itu, Be. handphonenya nyemplung ke waduk. Terus dia ngeringin waduk itu untuk nyari handphonenya. Kenapa nggak beli lagi? Ya, mungkin ada video-videonya dia, mungkin. Koleksi. Kan udah basah juga, udah rusak. Memori kan masih bisa. Emang memori kalau rusak, emang masih bisa Ji? Rusak dong. Ya, rusak. Setahu Babe, namanya handphone, kecuali handphone didesain untuk, misalkan gini, handphone didesain untuk masuk ke dalam air aja, itu ada radiusnya. Kedalamannya cuma sampai berapa meter, 100 meter bar gitu. misalkan gitu. Nah ini kan waduk dalam pasti kan? Kalau nggak salah 4,5 meter kedalamannya, Be. Waduk 4,5 meter? Itu cuman digunakan untuk irigasi pesawahan doang, Be. Oh. Nah, di skor sementara itu karena waduk itu sebenarnya buat irigasi lahan pertanian. Nah, makanya dia pakai buat malah dikuras sama dia. Akhirnya ketemu handphonenya? Temu, rusak. Ya terus ngapain dicari? Ngapain sampai digituin? Kan udah jelas-jelas mendingan beli handphone baru. Ya ampun. Mungkin kenangan-kenangan dari bininya kali, Be. Ya tapi kan gak segitunya, kan bini juga pasti ngerti, pasti paham juga. Daripada membahayakan semua orang, itu kan merugikan semua orang, Sandy. Iya. Dia sampai menggerakkan penyedot segala macam itu bakal nguras itu. Sampai dia bilang dia punya alibi, saya sudah minta izin dari sumber daya yang pemerintah yang menanggulanginya. Maksudnya yang pemerintah yang backup itu waduk, Be, sampai punya alibi seperti itu. Saking dia berkuasanya di daerah situ, Be. Dia berasa punya kuasa, akhirnya saya enak-enaknya gitu. Tapi emang bukannya biasa begitu, punya kuasa suka seenak jidat. Ya kan
karena ngerasa kan punya backingan, punya kuasa, punya duit, ya kan. Itu kan air yang di waduk itu kan digunakannya buat masyarakat. Kalau dia orang pemerintahan artinya kan dia wakil rakyat. Harusnya dia mewakili perasaan rakyat. Dia harusnya tahu dong perasaan rakyat gimana kalau waduknya dikeringin. Kok dia bisa kayak begitu ya? Kok orang-orang kayak gitu bisa kepilih untuk jadi wakil rakyat, gimana ceritanya? Janji doang kali, Be. Saya pengen ngomong takut. Ya nggak apa-apa, ngomong aja lu kan. Saya pengen ngomong takut kalau soal pemerintah, Be. Saya pindah dulu, pengen chat lagi, Be. Be, ya, Be. Dia bukan takut, dia nggak ngerti dia mau ngomong apa. Hah?